Apa itu galeri investasi? Galeri investasi adalah sarana untuk memperkenalkan pasar modal kepada masyarakat umum dan akademis. Sejak tahun 2000, galeri investasi menjadi bentuk kerjasama antara PT Bursa Efek Indonesia dengan perguruan tinggi dan perusahaan sekuritas. Tujuannya adalah menempatkan galeri investasi di berbagai kampus perguruan tinggi sebagai sarana untuk memperkenalkan dunia pasar modal sejak dini kepada dunia akademis. Galeri investasi berfungsi sebagai pusat kegiatan ilmiah, wahana pembelajaran, dan sosial pasar modal bagi civitas akademika dan masyarakat umum. Tujuan utama galeri investasi mencangkup menyebarkan luas informasi pasar modal kepada masyarakat secara luas, menjadi tempat bagi calon investor dan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh mengenai investasi dalam dunia pasar modal. Sebagai tempat bertemunya calon-calon investor dari masyarakat luar, mengenalkan pasar modal sejak dini pada dunia akademisi, visi menjadikan KSPM sebagai wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam pasar modal yang unggul, inovatif, serta berdampak positif bagi generasi muda dan masyarakat dengan membangun, melatih, serta menyediakan sarana informasi, edukasi, dan praktis investasi bagi civitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika maupun masyarakat umum. Misi personality membangun kepribadian yang dapat berpikir logis dan memahami pasar modal serta memiliki wawasan yang luas tentang pasar modal. Credibility membangun generasi muda yang berkualitas dalam berkonsistensi, kompetensi, dan reputasi chemistry. Membangun keharmonisan dan keselarasan kepada generasi muda atau masyarakat dalam hubungan dan interaksi serta memperrelasi yang positif. Kegiatan dan keunggulan bergabung KSPM pengetahuan, anggota akan memperoleh pemahaman mendalam tentang analisis investasi, mekanisme pasar modal, dan literasi keuangan yang aplikatif. Jaringan KSPM menjadi wadah untuk berhubung dengan sesama mahasiswa yang berpikiran sama serta para praktisi industri keuangan, membuka akses ke informasi karir dan peluang kerja. Pengalaman, anggota mendapatkan kesempatan praktik melalui simulasi trading, dan mengasah soft skill komponen pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik mencakup 3 aspek utama, yaitu distribusi keuangan, berkaitan dengan alokasi kekayaan termasuk perencanaan warisan dan hibah. Kenyamanan keuangan, berkaitan dengan tujuan jangka panjang dan masa depan seperti mempersiapkan dana hari tua atau pensiun. Dan penghasilan pasif, serta merencanakan investasi dan tujuan keuangan, keamanan keuangan, berkaitan dengan perlindungan aset dan arus kas, meliputi manajemen risiko, asuransi, pengelolaan cash flow, kredit, dan dana darurat. Jenis-jenis investasi berdasarkan aset real. Meskipun fokus seminar adalah pasar modal, investasi dapat dibedakan berdasarkan jenis aset, termasuk investasi untuk pendidikan, investasi untuk kesehatan, investasi emas, dan investasi properti. Investasi. Nah, investasi didefinisikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan masa depan. Nah, instrumen utama pasar modal terdiri dari saham. Jadi saham ini adalah bukti kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas dividen atau pembagian laba dan berpotensi mendapatkan capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat utang di mana debitur berkewajiban membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok utang di akhir periode. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah himpunan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam instrumen seperti saham, obligasi, dan juga pasar uang. Selanjutnya ada konsep risiko investasi, yaitu penyimpangan atau perbedaan antara return atau imbal hasil yang diharapkan dengan return yang benar-benar diterima oleh investor atau return aktual. Sumber risiko dibagi menjadi 1. Risiko sistematis, yaitu risiko yang memengaruhi seluruh pasar secara keseluruhan seperti krisis ekonomi, perubahan politik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang kedua ada risiko tidak sistematis, yaitu risiko yang hanya memengaruhi perusahaan atau sektor tertentu seperti risiko finansial atau risiko likuiditas. Selanjutnya ada strategi mengelola resiko. Beberapa strategi utama yang bisa digunakan untuk mengelola resiko yaitu 1. Diversifikasi portofolio.
yaitu jangan menaruh semua modal di satu saham atau sektor. Yang kedua ada alokasi aset, yaitu menentukan porsi aset sesuai dengan profil resiko. Yang ketiga ada manajemen waktu investasi, yaitu menentukan horizon investasi. Saham cenderung fluktuatif dalam jangka pendek. Selanjutnya ada strategi investasi saham di bursa efek, yaitu 1. Membeli dan simpan. Strategi ini cocok untuk investor dengan keyakinan jangka panjang bahwa perusahaan memiliki prospek perkembangan yang pesat. Yang kedua, beli di pasar perdana dan jual beli di bursa, yaitu IPO. Membeli saham saat penawaran umum perdana dan menjual segera secara dicatatkan di bursa efek. Ketiga, berpindah saham, yaitu investor secara aktif berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Seringkali bersifat spekulatif yang harus senantiasa mengikuti pergerakan harga. Kali ini saya mau bahas dua alat penting yang biasa digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi, yaitu analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Yang pertama adalah analisis fundamental. Analisis ini fokusnya ke kondisi dalam perusahaan, seperti laporan keuangan, situasi ekonomi secara umum, dan juga prospek industrinya. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah harga saham saat ini sudah sesuai dengan nilai yang sebenarnya atau belum, yang sering disebut sebagai nilai intristik. Analisis fundamental ini cocok banget buat saya atau investor lain yang berpikir jangka panjang, karena kita mencari perusahaan yang bagus, yang bisa bertahan lama, lalu menahan sahamnya sampai nilainya meningkat. Lalu yang kedua ada analisis teknikal. Kalau analisis ini lebih melihat gerak harga saham dari waktu ke waktu. Jadi saya akan melihat grafik harga dan volume transaksi untuk memperkirakan arah pergerakannya harga di masa depan. Analisis teknikal ini didasari oleh prinsip bahwa semua informasi sudah tercermin di harga dan harga biasanya bergerak dalam tren tertentu. Analisis ini lebih sering dipakai oleh trader yang aktif, yang ingin mendapatkan keuntungan dari perubahan harga dalam jangka pendek. Jadi kesimpulannya, kalau saya sih mau investasi jangka panjang aja dan fokus ke nilai perusahaan, saya akan pakai analisis fundamental. Tapi kalau saya ingin trading cepat dan memanfaatkan fluktuasi harga, saya akan pakai analisis teknikal. Demikian rangkaian kegiatan seminar dan pelatihan pasar modal hari ini. Dari kegiatan ini kita belajar bahwa pasar modal bukan hanya tempat untuk berinvestasi, tetapi juga sarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Semoga melalui pelatihan ini kita dapat makin memahami bagaimana menjadi investor yang baik, bijak, disiplin, dan beretika. Terima kasih telah menyaksikan vlog kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan edukatif lainnya yang dapat memperluas wawasan kita tentang keuangan dan investasi. Saya rasa cukup untuk kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Saya Revan Febriansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.